Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berjumpa kembali walaupun di dalam sosial media, dan itu merupakan alat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin baik, semakin kokoh ke depannya. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah kita sehingga kita membentuk yang namanya kekuatan Islam yang semakin baik, semakin kokoh, semakin solid ke depannya. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang amal jariyah. Setiap manusia, khususnya kaum muslimin, muslimat, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal soleh. Salah satu di dalamnya yaitu amal jariyah. Amal jariyah adalah perbuatan baik yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang melakukannya sudah meninggal dunia. Jadi yang dimaksud dengan amal jariyah di sini ialah suatu perbuatan baik yang pahalanya terus mengalir walaupun orang yang melakukan perbuatan baik tersebut itu sudah meninggal. Maka sangat penting sekali kita kalau misalkan kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan yang mengandung amal jariyah tersebut. Dalam Islam, amal jariyah dianggap sebagai investasi pahala yang abadi karena manfaatnya dirasakan terus-menerus oleh orang lain. Jadi dalam Islam itu menjelaskan kepada kita bahwasanya yang disebut dengan amal jariyah apa di situ merupakan investasi yang pahalanya itu terus mengalir dan juga abadi. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai pahala yang abadi? Karena meskipun orangnya sudah meninggal, maka pahalanya terus mengalir. Ya. Jika itu digunakan atau dimanfaatkan atau diamalkan oleh orang lain tersebut. Makanya di situ terdapat kategori-kategori khusus yang harus dipenuhi jika bisa dimasukkan di dalam amal jariyah tersebut. Ya. Makanya itu dikatakan sebagai investasi pahala yang abadi. Karena itu pahalanya terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Ada beberapa bentuk amal jariyah yang utama. Di antaranya apa di situ? Satu, sedekah jariyah. Jadi bentuk amal jariyah itu yang pertama, yang paling utama di situ ialah sedekah jariyah. Ini adalah bentuk amal jariyah yang paling umum seperti membangun masjid dan juga wakaf Al-Qur'an. Salah satu sedekah jariyah di sini yang saya sebutkan bahwasanya yaitu dengan cara apa? Membangun masjid. Karena masjid digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mendirikan sholat dan juga melakukan aktivitas ibadah. Makanya di situ kalau misalkan kita membangun masjid dan masjid itu digunakan oleh orang lain untuk ibadah, maka pahalanya tetap mengalir kepada orang tersebut yang beramal soleh membangun masjid walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Makanya di situ sedekah jariyah termasuk kepada investasi pahala yang abadi karena terus mengalir sampai kapanpun. Dan juga selanjutnya selain membangun masjid yaitu wakaf Al-Qur'an. Kita mewakafkan Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an tersebut dibaca
oleh orang yang menerima wakaf Al-Quran tersebut, maka pahalanya itu tetap mengalir bagi orang yang memberikan wakaf Al-Quran. Oleh sebab itu, maka wakaf Al-Quran juga termasuk kepada sedekah jariah. Yang selanjutnya, memberikan fasilitas umum seperti sumur atau jembatan. Jadi orang yang memberikan fasilitas umum seperti contohnya ngebor sumur dan juga mengalirkannya kepada masyarakat tanpa mengharap imbalan apa-apa, dan itu termasuk kepada sedekah jariah. Dan pahalanya tetap mengalir kepada orang yang memberikan sedekah sumur tersebut atau jembatan tersebut yang digunakan untuk jalan raya, walaupun orang yang sudah memberikannya meninggal tetap mengalir pahalanya. Atau menyumbang untuk pendidikan. Kita mengetahui bersama bahwasanya dalam membangun pendidikan butuh yang namanya biaya. Makanya dibutuhkan orang donatur untuk menyumbangkan biaya pendidikan. Salah satu contohnya misalkan membangun sekolah untuk pendidikan anak-anak yang membutuhkan pendidikan tersebut. Selama masih digunakan sekolah tersebut, maka pahalanya tetap mengalir bagi orang yang menjadi donatur untuk membangun pendidikan tersebut. Itu salah satu contoh dari sedekah jariah. Yang kedua, bentuk amal jariah yang utama yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat. Mengajarkan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia yang kemudian digunakan dan bermanfaat bagi orang lain, termasuk dalam kategori amal jariah. Ilmu yang bermanfaat artinya apa? Di situ ilmunya diamalkan, kemudian diamalkan juga oleh muridnya, diamalkan juga oleh muridnya, diamalkan juga oleh muridnya sampai seterusnya, maka pahalanya bagi orang yang mengajarkan ilmu tersebut tetap mengalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu, maka mengajarkan ilmu pengetahuan, baik ilmu hal-hal yang berkaitan dengan dunia dan juga khususnya ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Oleh sebab itu penting sekali kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dunia. Makanya di situ ilmu yang bermanfaat itu termasuk kepada bentuk amal jariah yang utama. Yang selanjutnya, bentuk amal jariah yang utama yang ketiga adalah anak yang soleh. Anak yang tumbuh menjadi pribadi yang soleh, berbakti kepada orang tua dan mendoakan orang tuanya juga merupakan amal jariah bagi orang tua mereka. Sebab itu maka penting sekali kita mendidik seorang anak supaya menjadi orang yang soleh. Maka anak yang soleh bisa menjadi perantara bagi orang tuanya untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau orang tuanya sudah meninggal, maka anaknya menjadi orang yang soleh, maka pahalanya tetap mengalir kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia tersebut. Sebab itu penting sekali mendidik seorang anak yang soleh, mengajarkan ilmu agama khususnya tentang syariat itu kepada anak yang soleh, sehingga tumbuh menjadi pribadi yang soleh yang bisa membahayakan gurunya dan juga kedua orang tuanya dan juga kepada masyarakat secara umum, sehingga menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia dialah yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Amal jariah sangat dianjurkan dalam Islam karena memberikan manfaat jangka panjang dan pahalanya tidak putus. Sesuatu amalan yang sifatnya jangka panjang yaitu amal jariah. Karena amal jariah memberikan manfaat jangka panjang kepada orang tersebut dan pahalanya tidak terputus. Bahkan setelah seorang itu meninggal dunia. Sudah saya katakan tadi bahwasanya orang yang memberikan amal jariah kepada orang lain maka pahalanya itu tidak terputus. Makanya dikatakan sebagai investasi jangka panjang. Contoh lain dari amal jariah yang sudah saya sebutkan
ini adalah contoh yang lain, membangun fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, atau tempat ibadah. Jadi kalau misalkan saya sudah membahas tadi tentang kita membangun sekolah untuk pendidikan, maka termasuk kepada sedekah jariah, termasuk kepada amal jariah, dan juga membangun rumah sakit. Kita dalam menjalani kehidupan tentunya kita selalu terkena yang namanya penyakit. Nah, pada saat itu kita butuh yang namanya pertolongan, yaitu ke rumah sakit. Dan sebab itu maka dibentuknya yang namanya rumah sakit supaya di situ melayani orang-orang yang sakit, sehingga rumah sakit bisa bermanfaat kepada orang lain, dan itu juga termasuk kepada amal jariah. Atau juga tempat ibadah. Tempat ibadah salah satu contohnya misalkan membangun mushola, salah satu contohnya misalkan membangun masjid dan juga membangun tempat ibadah yang digunakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain dari amal jariah yang selanjutnya yaitu menanam pohon yang memberikan manfaat baik bagi lingkungan dan juga makhluk hidup. Jadi di sini menanam pohon juga termasuk kepada amal jariah, karena pohon itu sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar, dan itu bisa menyerap oksigen dan bisa di situ memberikan manfaat yang luar biasa kepada makhluk yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu penting sekali juga kita supaya kita bisa menanam pohon dan jangan juga menebang pohon secara sembarangan, karena bisa menimbulkan hal-hal yang negatif jika misalkan menebang pohon sembarangan. Contoh lain dari amal jariah yang selanjutnya yaitu membagikan buku atau Al-Quran. Dengan kita memberikan buku, khususnya buku-buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, baik itu tentang ilmu pengetahuan dunia dan juga ilmu pengetahuan tentang akhirat. Mengajak orang lain untuk kebaikan dan juga mencegah orang lain dari kemungkaran. Maka dengan cara kita mewakafkan atau membagikan buku atau Al-Quran, maka itu juga termasuk kepada contoh lain dari amal jariah. Contoh lain dari amal jariah yaitu mendukung program pendidikan atau kesehatan. Di situ penting sekali bagi kita untuk mendukung program pendidikan atau juga dalam rangka untuk mendukung program kesehatan. Salah satu contohnya misalkan program pendidikan dengan diberikannya yang namanya beasiswa pendidikan. Mempermudah seseorang yang butuh, yang tidak punya, yang tidak mampu untuk menjalani yang namanya pendidikan. Karena di situ? Karena adanya keterbatasan biaya pendidikan. Maka sepantasnya kalau misalkan ingin menambahkan yang namanya amal jariah, maka pada situ mendukung program pendidikan tersebut, sehingga di situ tercipta yang namanya ilmu pengetahuan, terbentuk yang namanya anak yang soleh, dan juga memiliki ilmu. Dengan melakukan amal jariah, seorang muslim dapat meninggalkan warisan kebaikan yang terus mengalir dan memberikan manfaat bagi banyak orang, bahkan setelah ia tiada. Jadi kesimpulan yang dapat kita diambil oleh kita bahwasanya penting sekali selama kita masih hidup itu melakukan perbuatan yang mengandung amal jariah tersebut. Maka sebagai di situ? Sebagai investasi jangka panjang yang dilakukan oleh kita sendiri, sehingga kita pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu maka selama kita masih hidup, maka kedepankan perbuatan yang mengandung amal jariah kita, sehingga walaupun kita sudah meninggal maka pahalanya itu tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Terima kasih.
saya sampaikan kepada kalian yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Dan sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya dan juga guru-guru kita semuanya, dan juga kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diteguhkan Islam dan juga iman kita, dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selama hidup bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.